Salt adalah film thriller spionase yang penuh aksi dan ketegangan. Film ini mengisahkan tentang Evelyn Salt, seorang agen CIA yang sangat cakap dan loyal. Kehidupan dan karirnya yang sempurna seketika berantakan saat seorang pembelot Rusia menuduhnya sebagai rekrutannya, sleeper agent, yang dilatih sejak kecil untuk membunuh Presiden Rusia. Karena dituduh sebagai pengkhianat dan diburu oleh agensinya sendiri, Salt harus melarikan diri untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, seiring dengan pengejaran yang intens, pertanyaan besar pun muncul. Apakah dia benar-benar seorang patriot atau tuduhan tersebut adalah kebenaran yang mengerikan? Film ini akan membawamu dalam sebuah pelarian tanpa henti yang penuh dengan adegan aksi mendebarkan dan plot twist yang tidak terduga. Dua tahun lalu di Korea Utara, Evelyn Salt, seorang agen CIA, mengalami penyiksaan brutal oleh tentara Korea. Mereka meyakini dia adalah mata-mata yang dikirim untuk sabotase nuklir mereka. Meskipun dia berulang kali bersikeras dia bukan mata-mata, mereka tidak mempercayainya dan terus menyiksa. Akhirnya, pemerintahan Korea mengampuni Salt atas dugaan tindakan permusuhan terhadap negara mereka. Ted Winter datang untuk menjemputnya dalam pertukaran tahanan. Salt untuk seorang marga negara Korea. Ted memberitahunya bahwa Mike, pacarnya, menggunakan koneksi begitu dia tahu di mana Salt berada. Mike mengajukan petisi ke Senat dan Departemen Luar Negeri. Dan karena CIA tidak menginginkan publisitas, mereka terpaksa bertindak. Dengan kata lain, Mike menyelamatkan nyawanya. Di masa sekarang, di Washington DC, Salt dan Mike merayakan ulang tahun pernikahan mereka dan berbagi kemesraan. Di tempat kerja, Salt mencoba melipat serbet untuk persiapan makan malam, tetapi malah membuatnya berantakan. Ted mendekat dan dia menceritakan tentang acara tersebut. Seorang agen membawa file tentang target baru, tetapi Ted menyuruhnya untuk menunda hingga hari berikutnya, karena ini adalah hari ulang tahun Salt. Saat mereka keluar, Sean, seorang petugas CIA, menghampiri mereka dengan berita mendesak. Seorang pembelat FSB masuk 10 menit yang lalu, tetapi menolak berbicara dengan siapapun. Ted meyakinkan Salt untuk melakukan wawancara, mengatakan bahwa dia yang terbaik. Mereka tiba di area briefing yang aman tempat intelijen kontraterorisme menyambut mereka, termasuk agen pribadi. Semua perangkat dikunci dalam kotak aman. Setelah pembelot melewati pemindaian neurologis, Salt memasuki ruangan. Pembelot itu mencatat bahwa Salt sudah menikah dan mengklaim bahwa suami adalah sebuah kelemahan. Tapi Salt mengalihkan pembicaraan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Oleg Vasilovich Orlov dan mengatakan dia menderita kanker. Orlov mengklaim dia tidak punya lagi rasa takut karena Rusia sedang sekarat. Sean memverifikasi bahwa Orlov adalah mantan agen FSB. Meskipun pemindaian mengkonfirmasi kankernya, tidak ada catatan tentang dirinya sebelum tahun 1993. Salt mendesaknya untuk langsung ke intinya. Orlov mulai berbicara dalam bahasa Rusia, tetapi Salt bersikeras menggunakan bahasa Inggris karena ada orang lain yang mendengarkan. Dia mulai menceritakan sebuah kisah yang berawal dari Perang Dingin pada tahun 1975. Seorang pegulat Olimpiade Soviet bernama Chenkoev bertemu dengan satu-satunya Grandmaster catur wanita di dunia, Anja Nurikova, di sebuah gimnasium. Mereka menikah dalam sebulan dan memiliki anak dalam setahun. Anak itu kemudian jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit tetapi meninggal. Namun, Orlov mengungkapkan bahwa bayi Chenkoev tidak meninggal, melainkan diambil oleh seorang master spionase yang telah menyusun rencana pamungkas untuk menghancurkan Paman Sam. Ini dimulai dengan seorang Amrik bernama Oswald yang berimigrasi ke Rusia dan kembali 3 tahun kemudian. Tetapi pria yang kembali itu sebenarnya adalah mata-mata Rusia, bernama Alek. Pada tahun 1963, Alek menjadi keberhasilan pertama dari program infiltrasi baru dan pahlawan Rusia. Dengan keberhasilan itu, Master Spionase diizinkan untuk melatih lebih banyak agen seperti Alek. Di sebuah biara yang terbengkalai, anak-anak seperti Chenkov belajar bahasa Inggris sebelum bahasa Rusia dan menjalani pengkondisian psikologis dan fisik yang intens untuk menjadi agen yang berkemauan keras. Chenkov dipasangkan dengan keluarga Amrik yang berkunjung. Tetapi, setelah kecelakaan tragis, Chenkov dikirim sendirian untuk hidup menyamar di Amrik, menunggu dengan sabar untuk menyerang dari dalam. Sekarang hari yang telah lama dinantikan telah tiba. Chenkov akan melakukan perjalanan ke New York untuk mengkoit Presiden Rusia.
Selama pemakaman Wakil Presiden Amerika, Orlov mengungkapkan bahwa Chenkov dikenal sebagai KA-12. Peabody mencatat bahwa KA adalah legenda perang dingin, spionasi yang ditempatkan di masyarakat Amerika untuk sabotase. Ted tidak percaya cerita itu dan mendesak Salt untuk mengakhiri wawancara. Salt bertanya apa yang Orlov inginkan sebagai imbalan atas informasi itu, tetapi dia mengatakan hanya ingin membantunya melakukan apa yang harus dia lakukan. Saat Salt bersiap untuk pergi, Orlov membongkar info terakhir, mengungkapkan nama KA-12 adalah Evelyn Salt. Ini menarik perhatian semua orang. Dan ketika Salt memberitahu Orlov bahwa itu adalah namanya, dia mengidentifikasinya sebagai mata-mata Rusia. Seorang agen mengonfirmasi melalui pemindaian bahwa semua yang dikatakan Orlov adalah benar. Salt keluar dan memberitahu Ted bahwa dia harus menelpon Mike. Tetapi Peabody menghentikannya. Bersikeras dia harus menjalani pemindaian saraf. Dia akhirnya menyetujuinya dan ikut bersamanya untuk menelpon. Dia berhasil mencapai pesan suara Mike, mendesaknya untuk segera menelpon. Ted mencoba menenangkannya dan menyarankan untuk menyelesaikan semua di kantornya. Tetapi Peabody bersikeras, mereka pergi ke lokasi yang aman. Ted menunjuk ruang interogasi kedua sebagai tempat yang aman dan meminta Salt menunggu di sana sementara dia berbicara dengan Peabody. Dia mencoba membujuk Peabody untuk memberinya waktu berdua dengannya, mengatakan dia takut, tetapi Peabody menolak. Sementara itu, Orlov sedang dikawal ke dalam lift oleh 2 agen keamanan. Tiba-tiba, pisau lipat keluar dari sepatunya. Dia menyerang para agen dan melarikan diri. Beberapa saat kemudian, alarm mulai berdering di seluruh fasilitas, tetapi Orlov tidak dapat ditemukan. Gambarnya ditarik dari database, dan Ted menginstruksikan agen untuk menyebarkannya. Pada saat yang sama, Salt terlihat di CCTV keamanan. Gerakannya dilacak, dan dia segera terperangkap di lantai 2. Dia menggunakan alat pemadam api untuk menutupi CCTV. Peabody memerintahkan tim penyerang untuk menemuinya di tangga selatan. Salt mengumpulkan perlengkapan dari lemari dan menutupi kamera dengan pakaian dalamnya sebelum membongkar kaki meja untuk membuat senjata. Ted menelpon, memberitahunya bahwa tim penyerang akan masuk dalam 30 detik dan memohon padanya untuk membiarkannya membantu. Tetapi dia hanya menyuruhnya untuk menelponnya ketika dia menemukan Mike. Tepat ketika tim akan menggas ruangan, Salt menembakkan senjata daruratnya dan menyebabkan ledakan. Dia dengan cepat mengambil pistol dari salah satu pria yang jatuh dan melarikan diri. Menembak jendela, dia melompat melewatinya. Ted memerintahkan agen untuk melacaknya di CCTV luang. Mereka melihatnya tanpa alas kaki dan berlari di seberang jalan. Peabody bergabung kembali dengan grup dan seorang agen menyebutkan bahwa Mike pulang kantornya sejam yang lalu. Ted menyarankan untuk memeriksa apartemen Salt. Salt berhasil menghentikan taksi dan mencoba menelpon Mike lagi. Tetapi hanya ada pesan suara. Putus asa, dia melepaskan kartu SIM-nya dan mematahkannya. Setibanya di rumah, dia memanggil Mike, tetapi tidak mendapat jawaban. Mike, honey? Anjing mereka berlari ke arahnya, lalu membawanya ke kursi Mike yang terbalik, dan tersadar bahwa Mike telah diculik. Saat CIA tiba, Salt mengambil pistol dan ransel tersembunyi, lalu menuju ke kantor rumah Mike bersama anjing itu. Dia dengan hati-hati menempatkan laba-laba di dalam wadah tepat saat pintu depan diledakkan. Melemparkan granat, agen mulai mencarinya. Peabody memperhatikan jendela kantor yang pecah dan memeriksanya. Tetapi Salt bersembunyi di antara dinding dan unit AC. Dia tidak melihatnya. Salt dengan hati-hati bergerak di antara jendela sampai dia memasuki apartemen tetangganya. Ted memberitahu Peabody bahwa Orlov bisa saja berbohong. Tetapi Peabody skeptis, menunjukkan bahwa Salt lari. Ted mencoba menjamin Salt mengutip jasanya kepada negara. Tetapi Peabody tetap tidak tergerak. Anak tetangga membuka jendela dan Salt memanjat masuk, memintanya untuk menjaga anjing itu. Saat berganti pakaian, dia mengingat saat pertama kali bertemu Mike dan bagaimana Mike mencuri hatinya. I'm an arachnologist. Menyamar dengan jaket dan topi kupluk, Salt berjalan di jalan. Ted melihatnya. Dia mulai berlari sambil memberi isyarat kepada yang lain. Para agen mendekat dan Salt bersembunyi di balik mobil. Peabody dengan pistolnya memerintahkannya untuk menyerah. Salt bersikeras dia tidak bersalah. Salt berkata dia telah dijebak dan harus menemukan Mike. Peabody memperingatkan dia akan menembak, tetapi Salt tiba-tiba melihat truk bergerak di bawah jembatan. Karena naluri bertahan hidup, Salt berguling dari tepian dan mendarat di truk yang lewat tepat ketika Peabody menembakkan pistolnya. Untungnya tembakannya meleset, tetapi Peabody segera mengirimkan lokasinya melalui radio dan memerintahkan penghalang jalan. Para agen melaju dengan kecepatan tinggi untuk mengejar. Salt melihat mobil polisi memblokir jalan truk dan dengan cepat melompat ke tanker terdekat. Peabody dan Ted Winter melihat gerakannya. Dan saat dia mendekati jembatan di atas kepalanya, Peabody kembali menembak.
Salt berlari dan melompat ke truk lain, hampir terpeleset, tetapi berhasil menahan dirinya dengan satu tangan. Kembali ke mobil, Peabody sekarang yakin Salt adalah mata-mata, meskipun Ted masih ragu. Peabody berpendapat bahwa Salt adalah agen terlatih, dan semua yang dia katakan adalah untuk melindungi samarannya. Salt mendapatkan kembali keseimbangannya di truk, tetapi pengemudi melihatnya dan tiba-tiba mengerem, menyebabkannya terpeleset. Saat di jalan, dia mulai berlari lagi dan mobil Peabody terlihat mengejarnya. Sebuah sepeda motor melaju melewatinya dan saat menjatuhkan pengendaranya, mengambil sepedanya. Peabody mencoba menembaknya, tetapi mereka kehilangan jejaknya saat dia bergerak melalui lalu lintas. Dia akhirnya melarikan diri ketika mobil mereka terjebak di antara kendaraan lain tanpa ruang untuk bermanuver. Peabody memberitahu Ted bahwa mereka perlu mengunci New York. Tidak punya pilihan lain. Ted memerintahkan agar Secret Service diberitahu dan memperingatkan mereka bahwa Salt mungkin menargetkan Presiden Rusia. Peabody membuka file Salt dan mengungkapkan bahwa dia menghabiskan sebagian masa kecilnya di Rusia. Pada tahun 1988, dia mengalami kecelakaan mobil dengan orang tuanya, yang keduanya meninggal. Ted menjelaskan bahwa orang tuanya adalah guru di kedutaan Amrik, yang bekerja dengan anak-anak stafnya. Peabody mengatakan mereka membutuhkan pesawat ke New York, membuat Ted berpikir keras. Sementara itu, di kamar mandi bar, Slot menendang kotak P3K dan menggunakan pembalut untuk menghentikan pendarahan dari lukanya. Dia teringat momen-momen manis bersama Mike, tetapi diinterupsi oleh sekelompok garis yang masuk. Menyesuaikan topi kupluknya, dia diam-diam mencuri jaket itu. Di dalam bus, radio mengumumkan pemakaman wakil presiden dan kehadiran presiden Rusia. Salt melamun dan mengingat Mike menyelamatkannya dari Korea Utara. Salt mengatakan bahwa dia seharusnya tidak datang, takut akan keselamatannya sekarang, karena mereka tahu siapa dia. Mike bertanya siapa Salt sebenarnya dan dia siap menerima apapun. Dengan berlinang air mata, Salt mengakui bahwa dia bekerja untuk CIA. I work for the CIA. Dia percaya tidak ada masa depan di antara mereka karena Mike tidak akan pernah aman bersamanya. Tapi Mike tidak peduli dengan keselamatan. Dia menyayanginya dan hanya itu yang penting. I want to spend the rest of my life with you. Tiba di New York, Salt memesan kamar hotel mewah. Dalam perjalanan ke atas, dia diam-diam ngogas pakaian dari rak tanpa ada yang tahu. Setelah masuk, dia memeriksa kamar, melepas gigi palsu dan lensa kontaknya. Seseorang tampaknya semakin curiga setiap menitnya. Dia meletakkan uang tunai, senjata, dan amunisi di tempat tidur, lalu menyuntikkan laba-laba dan mengeluarkan racunnya. Setelah mencetak peta akses terowongan kereta bawah tanah, dia menatap ke arah gereja Saint Bartholomew dan mengingat hari dia mengambil sumpah CIA bersama rekan-rekan agen. So help me God. Kemudian, dia mulai mewarnai rambutnya menjadi hitam. Keesokan paginya, hari pemakaman wakil presiden, sebuah parade umum diadakan untuk menghormatinya. Presiden Rusia tiba dengan pengamanan ketat. Di tengah kerumunan, Salt mengintai, tatapannya terpaku padanya. Di posnya, Ted bertanya kepada seorang agen tentang pengaturan keamanan. Dia diberitahu bahwa itu ketat dengan agen Secret Service-nya sepenuhnya dikerahkan. Di dalam kereta bawah tanah, Salt diam-diam menjatuhkan selembar kertas yang mengeluarkan asap, menciptakan gangguan. Menggunakan keuntungan itu, dia menuju ke belakang kereta dan melompat keluar. Memperoleh pintu masuk ke terowongan dengan petanya. Di dalam gereja, upacara dimulai, dan Ted serta Peabody mengambil posisi mereka, menonton dari balkon. Saat Presiden AS memberikan pidatonya, Salt mendapatkan akses ke ruang bawah tanah gedung, menjatuhkan beberapa agen keamanan di sepanjang jalan. Presiden Rusia memulai pidatonya sementara Salt berlari ke atas. Keamanan segera menyadari unit komunikasi tidak responsif, dan Peabody segera pergi untuk menyelidiki. Menggunakan cermin, Salt melihat Peabody mendekat dengan pistol dan dengan cepat menyerang. Dia menendang pistolnya dan mereka mulai berkelahi. Ketika dia melihat penjaga lain mendekat, dia mengambil pistol itu dan menembaknya. Saat Peabody mencoba menghentikannya, dia menendangnya jatuh dan bergerak maju. Peabody mengejar, tetapi Salt sudah berada di posisi. Dia menembak di dua tempat strategis di gedung, menciptakan kepanikan di dalam gereja. Kemudian dia memasang sebuah alat dan memicu ledakan, menyebabkan tempat itu menjadi kacau saat orang-orang berebut mencari keselamatan. Tiba-tiba, mimbar runtuh, dan Presiden Rusia jatuh ke dalam lubang tempat Salt menunggu. Meskipun keamanan bergegas untuk merespons, sudah terlambat. Salt menarik senjatanya dan menembak Presiden.
Beberapa saat kemudian, Peabody tiba dan menemukan Presiden Rusia tergeletak. Dia memerintahkan Salt untuk menjatuhkan senjatanya dan menangkapnya. Saat para medis dipanggil, Peabody memeriksa denyut nadi Presiden, tetapi tidak menemukan apa-apa. Di luar, kerusuhan meningkat saat Salt dikawal keluar oleh keamanan. Tek dengan marah menghadapinya, berteriak tetapi ditahan oleh petugas. Salt dimasukkan ke dalam mobil dan polisi pergi dalam konvoi. Tek memberitahu Peabody bahwa Presiden meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan mengakui bahwa Peabody benar tentang Salt selama ini. Namun, Peabody mencatat bahwa Salt memiliki kesempatan untuk membunuhnya sebelumnya, tetapi tidak melakukannya. Selama perjalanan, Salt mengingat kenangan masa kecil bersama Schneider dan anak-anak lain. Schneider memanggilnya Natasha, tetapi dia bersikeras namanya Evelyn Salt. My name is Evelyn Salt. Di dalam mobil, dia tiba-tiba menyerang petugas menggunakan taser. Dia menendang keluar 2 orang di belakang, menyetrum pengemudi, dan menggunakan kepalanya untuk mengarahkan roda sambil memaksanya untuk mempercepat. Mereka menabrak mobil polisi yang datang ke arahnya, menyebabkan kecelakaan beruntun. Kemudian dia menabrakkan mobilnya dari jembatan ke sebuah taksi. Dalam keadaan itu, Salt mengambil kunci, melepaskan borgolnya, dan melarikan diri saat warga sipil bergegas membantu petugas. Dia mengambil topi dan menghilang. Sekarang di atas kapal, dia merenungkan masa lalu tentang misinya. Orlov mengingatkannya bahwa ada orang lain seperti dia dan meninggalkannya dalam perawatan Martin Crenshaw dari kedutaan AS. Saat mereka berlayar, berita tentang kekacauan menyebar. Kerusuhan telah dimulai di luar kedutaan AS dengan protes anti-Amerik serupa meletus di seluruh Rusia. Presiden Rusia yang baru mengutuk pembunuhan itu, bersumpah akan membalas dendam. Saat jenazah diterbangkan kembali ke Moskow, mobil diplomatik AS dibom, dan angkatan bersenjata Rusia siaga tinggi. Presiden Lewis mengadakan pertemuan darurat di Gedung Putih. Salt bertemu dengan Orlov yang dengan hangat memanggilnya Chenkov. Dia mengatakan dia tidak seharusnya menikah, kecuali itu melayani tujuan taktis. Tetapi Salt mengakui dia melakukannya agar terlihat normal. Dia mengungkapkan kebanggaan padanya dan menyebutnya ciptaan terbesarnya. Setibanya di gudang, Salt melihat pria bersenjata saat dia dan Orlov dikawal masuk. Dia bertanya tentang Mike dan Orlov mengakui dia menahannya, mengklaim dia perlu yakin akan kesetiaannya. Salt bertanya tentang fase selanjutnya dari rencana itu, dan Orlov mengungkapkan tujuan mereka adalah untuk merebut kendali senjata atom. Ketika dia bertanya bagaimana caranya, dia tetap tidak jelas. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah lubang di mana Mike berada di bawah rantai dan disumpal. Meskipun terlihat terpengaruh, Salt menutupi emosinya sementara Orlov mengawasinya dengan cermat. Dia bertanya apakah dia siap melihat Mike dilenyapkan. Dan ketika dia meminta pistol untuk melakukannya sendiri, dia menolak, mengatakan itu akan terlalu mudah. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya yang mulai membanjiri lubang dengan air. Saat air naik, Mike menatap Salt dengan ketakutan, tak berdaya untuk campur tangan. Dia menyaksikan Mike tenggelam di depannya. Air mata membasahi matanya, tetapi dia berjuang untuk menahannya. Sebuah pistol diarahkan sementara padanya, tetapi Orlov puas dengan reaksinya, memerintahkan untuk diturunkan. Para pria bersorak dalam bahasa Rusia, merayakan kembalinya saudara perempuan mereka, dan Salt mengenali mereka dari masa kecilnya. Orlov kemudian membawanya ke sebuah ruangan dan menunjukkan peta, menjelaskan di mana dia akan bertemu agen lain untuk langkah selanjutnya. Saat dia berbicara, Salt menuangkan minuman untuk mereka, lalu tiba-tiba memecahkan botol di atas kepalanya dan menekannya berulang kali di leher dengan ujungnya pecah, mengkoitnya. Dia mempersenjatai diri melangkah keluar dengan granat dan melemparkannya, meledakkan tempat itu. Dia melepaskan tembakan dan melenyapkan sisa-sisa pria itu. Setelah itu, Salt melihat ke bawah ke dalam lubang tempat Mike tenggelam. Teringat kembali pada hari pernikahan mereka. Penuh duka, dengan tenang melanjutkan misinya. Mengikuti petunjuk Orlov menuju ke sebuah pesawat dan berjumpa dengan Schneider. Dia mengenalinya dan menyentuh wajahnya dengan lembut. Schneider memberitahunya bahwa dia telah menghabiskan 3 tahun terakhir sebagai penghubung Lato di Gedung Putih dengan nama Kolonel Edward Thomas, mendapatkan ID baru dan menunjukkan kepadanya manuskrip yang merinci misi mereka untuk menyusup ke bunker di bawah Gedung Putih. Ketika menanyakan apa perannya, dia mengatakan akan menjadi orang yang akan melenyapkan presiden. Malam itu, mereka tiba di Gedung Putih. Setelah pengecekan ID, mereka diizinkan masuk. Schneider dan Salt menyamar sempurna sebagai perwira angkatan laut pria, diperiksa secara menyeluruh dan diizinkan masuk.
Sementara itu, di dalam Gedung Putih, Ted memberitahu para pejabat bahwa SALT mungkin adalah agen Soviet yang disisipkan bertahun-tahun yang lalu sebagai persiapan untuk sesuatu yang KGB sebut X-Day, hari puncak dimulainya serangan besar terhadap AS dan sekutunya. Presiden tiba dan Snyder diam-diam memberitahu SALT bahwa dia mempercayainya untuk melakukan tugasnya. Penasaran dengan tugasnya sendiri, dia bertanya dan SALT hanya menjawab akan pulang. Begitu dia melihat presiden, Snyder mendorong SALT ke lantai, mencuri pistol dari petugas keamanan, dan melepaskan tembakan. Para petugas dengan cepat menembak beberapa kali. Bom bunuh diri pun meledak. Presiden dilarikan kembali ke lift dan diamankan. SALT memulihkan diri, mencuri kartu kunci, dan bergegas menaiki tangga, lalu melepas penyamarannya. Sementara itu, Ted memberitahu tim kalau melihat SALT menyamar sebagai perwira angkatan laut. Ini memicu peringatan keamanan penuh. Saat pintu lift terbuka, para agen melindungi presiden dan memindahkannya ke arah bunker. Salah satu agen mengirimkan ID penyamaran SALT melalui radio. Pada saat yang sama, SALT berlari menuju lokasi. Saat presiden menunggu lorong bersih, dia menyatakan bahwa jika Rusia mengizinkan serangan itu, akan dianggap sebagai tindakan perang dan pasti dibalas. Setelah jalan bersih, tim bergegas ke lift kedua dan berhasil masuk. Tetapi tepat saat pintu-pintu menutup, SALT menyerang seorang penjaga di luar, merebut senjatanya, dan memaksa lift terbuka. Melihat lift turun, SALT memanjat yang ke bawah, melompat dari langkan ke langkan. Lift mencapai tingkat yang lebih rendah. Dan seorang petugas keamanan melangkah keluar untuk memeriksa ancaman sebelum memberikan sinyal aman. Kelompok itu memasuki bunker, meninggalkan satu penjaga di belakang untuk mengamankan pintu. Tepat sebelum menutup, SALT menjatuhkan diri dari atas, melumpuhkan penjaga, dan melumpuhkan yang lain, masuk dengan pistol terangkat. Di dalam ruangan aman, Ted memberitahu presiden bahwa sepertinya X-Day telah dimulai, membuat presiden terdiam sejenak. Di lain monitor, Direktur CIA melaporkan bahwa rudal Rusia telah dikerahkan ke lapangan dan konfirmasi di Dole Underground. Presiden menyarankan untuk mempertimbangkan opsi nuklir mereka. Seorang agen membuka kunci kotak yang aman. Saat itu, SALT menembak panel kontrol. Seorang agen yang memantau sistem dengan diam-diam melaporkan bahwa pintu luar macet dan sebagian besar CCTV kamera keamanan mati. Mereka bergerak cepat untuk menyegel ruangan dan menugaskan penjaga untuk memeriksa. SALT menghadapi dua agen dan terlibat dalam perkelahian brutal. Akhirnya melumpuhkan mereka dan melanjutkan misi. Jenderal dihubungi, dan setelah kode autentikasi diaktifkan, kotak itu terbuka untuk presiden. Unit-unit dipanggil untuk status mereka, tetapi tidak ada tanggapan. SALT terlihat di luar pintu di samping penjaga yang jatuh, dan semua orang siaga. Ted meminta pistol dari agen Secret Service, mengutip kualifikasinya, tetapi agen itu menolak, mengatakan hanya Secret Service yang dapat dipersenjatai di dalam bunker presiden. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang saat Ted tiba-tiba menarik pistol dari pria itu, menembaknya. Dia kemudian mengarahkan senjata ke yang lain, melumpuhkan semua orang di ruangan itu kecuali presiden. Dia mengungkapkan identitas aslinya sebagai Nikolai Tarovsky, memaksa presiden untuk duduk dan bekerja sama, mengancam akan mengakhirinya jika tidak. Ketika ditanya tentang opsi serangan selektif, presiden membentaknya, mendorong Ted untuk menembaknya. SALT mengintip dari luar, hanya melihat Ted yang masih hidup. Dia mulai mengaktifkan urutan serangan. Dia memanggilnya, dan dalam bahasa Rusia, mengucapkan selamat kepadanya karena berhasil. Dia mempertanyakan mengapa tidak pernah memberitahunya siapa dia sebenarnya. Dan Ted mengakui sudah mencoba, tetapi kesepian adalah temannya. SALT mencatat dia bukan bagian dari kelompok mereka di Rusia, dan Ted menjelaskan dia kakak kelasnya SALT. Ted mengklaim itu adalah kehormatannya untuk meluncurkan fase selanjutnya, serangan yang ditargetkan pada Throne dan negara pasir. Rencananya adalah untuk melenyapkan 9 juta orang yang akan menyebabkan kejatuhan Paman Sam. Saat urutan peluncuran diaktifkan, SALT berpikir cepat dan meminta untuk bergabung dengannya di ruang kontrol. Tepat saat dia setuju, sebuah laporan berita menyelah mengungkapkan Presiden Rusia masih hidup. Rupanya, dia hanya lumpuh sementara oleh racun yang berasal dari bisa laba-laba. Sekarang beralih ke SALT. Ted mengakui bahwa mereka merasa kehilangan SALT kembali di Korea Utara. Dia mengakui bahwa dialah yang memerintahkan Orlov untuk menculik Mike, dan SALT mengungkapkan Orlov sudah tiada. Ted melihat ini sebagai keuntungan, karena Orlov ingin SALT keluar hidup-hidup. Tetapi Ted ingin SALT yang disalahkan sementara dia menjadi pahlawan. Marah,
saat menembaknya, tetapi kaca anti peluru menahan. Melihat kode di dekat pintu, dia pergi. Ted menyeret tubuh presiden ke kotak dan menggunakan tangannya untuk menyelesaikan proses sidik jari. Sementara itu, Saud merusak panel di dekat pintu dan berhasil membuka pintu. Dia menerobos masuk, adu tembakan dengan Ted. Ketika peluru mereka habis, mereka terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Ted mendapatkan keunggulan dan mencoba meluncurkan rudal, tetapi Saud menghentikannya dan menusuk bahunya. Agen lain menerobos masuk dan dia berhasil menghentikan peluncuran, membatalkan proses tepat saat dia ditembak di punggung. Saud ditangkap, sementara Ted diidentifikasi. Di luar, Peabody mengetahui bahwa Orlov dan anak buahnya dilenyapkan oleh penyerang tak dikenal, membuatnya mempertimbangkan kembali semua yang dia tahu. Saat Saud dikawal melewati Ted, yang sedang dirawat oleh para medis, dia diam-diam meraih pisau kecil. Tetapi, Saud memiliki rencananya sendiri. Menggunakan rantai borgolnya, dia menyerangnya, melompati pagar, dan mengikat rantai di lehernya dengan sekuat tenaga sebelum dia dijatuhkan. Ted pun langsung pindah alam. Peabody diberitahu dan Saud dibawa ke helikopter. Setelah berada di dalam, diberitahu dia memiliki 15 menit sendirian dengannya, sebelum dia diserahkan kepada FBI. Dia bertanya mengapa dia melenyapkan Ted, tetapi ketika memberikan jawaban yang tidak jelas, dia memukulnya. Saud kemudian memberitahunya kebenaran tentang semua yang telah dia lakukan sejauh ini dan keterlibatan Ted. Tidak ada lagi yang seperti dia, tetapi banyak lagi yang seperti Ted dan Orlov. Sebuah pesan mengonfirmasi sidik jarinya di lokasi pembunuhan Orlov dan Peabody memberitahunya bahwa tidak ada yang akan mempercayainya, bahkan jika dia akhirnya percaya. Dia menyarankan agar membuat jalan lain, mengisyaratkan borgol di tangannya. Dengan air mata di matanya, dia berjanji untuk menghancurkan semua orang yang bertanggung jawab karena telah mengambil segalanya darinya. Setelah berpikir sejenak, Peabody berteriak dan memukulnya, tetapi itu hanya kamuflase untuk membuka borgolnya. Saat mereka mendekati air, dia menyuruhnya untuk pergi, membentur pintu, dan melompat ke laut. Peabody berteriak pada pilot untuk berputar balik, ikut bermain dengan pelarian itu. Saud berenang ke darat dan lari ke hutan, berhasil melarikan diri. Laporan berita mengonfirmasi kematian Natasha Chenkov, juga dikenal sebagai Evelyn Salt, dan penghancuran kelompok radikal. Dalam kunjungan perdamaian ke Moskow, Presiden Stevens yang baru dilantik mengumumkan berita itu saat dia meletakkan bunga di lokasi kecelakaan pesawat tahun 1974 yang menewaskan orang tua dan saudara perempuannya saat berkeliling Rusia. Film pun berakhir. Pesan moral dari film ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi atau mempercayai seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Karena ada banyak lapisan tersembunyi. Perjuangan untuk kebenaran dan keadilan seringkali membutuhkan pengorbanan besar. Oleh karenanya jangan sia-siakan hidup Anda untuk sesuatu yang tidak berguna. Tetap semangat, teruslah berjuang. See you next time.